Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Nah, di sini kami kelompok 4 akan membahas mengenai alih kode, campur kode, interferensi, dan juga integrasi. Untuk tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Endang selaku dosen mata kuliah Linguistik Terapan. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Rahmawati dengan NIM 231 031 0017 dan juga rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wanserani, NIM 2310310104. Baik, jadi sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai topik yang akan dibahas oleh kelompok 4 ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal sedikit mengenai linguistik terapan. Nah, sebenarnya apa sih linguistik terapan itu? Linguistik terapan itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai teori-teori kebahasaan dengan tujuan itu untuk memecahkan masalah dari suatu bahasa komunikasi dalam sebuah individu atau kelompok. Dalam linguistik terapan ini terdapat sebuah bab yang mempelajari bagaimana hubungan antara masyarakat dan juga bahasa, atau lebih sering dikenal sebagai sosiolinguistik. Nah, dalam sosiolinguistik ini terdapat 4 topik yang akan dibahas oleh kelompok 4, yaitu adalah alih kode, campur kode, interferensi, dan juga integrasi. Untuk itu, terus simak videonya ya. Oke, kita akan memasuki topik pertama dalam bab sosiolinguistik, yaitu alih kode atau mode switching. Nah, sebenarnya apa sih alih kode itu dalam sosiolinguistik? Alih kode itu adalah fenomena di mana manusia menggunakan peralihan bahasa dialek satu ke bahasa dialek yang lain dalam sebuah percakapan atau komunikasi. Dalam pendidikan, alih kode ini memiliki implikasi dalam proses pembelajaran bahasa untuk siswa. Selain itu juga, alih kode dapat membantu siswa memahami percakapan dan bahasa di dalam berbagai konteks. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis alih kode. Untuk alih kode sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah alih kode intra-kalimat dan yang kedua adalah alih kode interkalimat. Nah, alih kode intra-kalimat sendiri ini adalah peralihan bahasa di dalam satu kalimat, jadi bukan di antar kalimat. Ini berarti penutur beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain pada tengah-tengah kalimat. Sebagai contohnya seperti saya mau beli pizza di restoran itu. Di sini ada peralihan bahasa dari bahasa Indonesia menuju ke bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah mengenai alih kode interkalimat. Nah, alih kode interkalimat sendiri ini adalah fenomena di mana seorang penutur beralih dari bahasa satu ke bahasa yang lain, biasanya antara kalimat atau klausa yang berbeda dalam sebuah percakapan atau tulisan. Contohnya seperti saya mau makan nasi goreng. How about you? Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari alih kode. Alih kode sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai identitas sosial. Nah, identitas sosial di sini merujuk pada penggunaan bahasa yang berbeda dalam suatu situasi yang berbeda. Ini merupakan cara dengan bagaimana seorang secara sadar atau tidak sadar menyesuaikan bahasa, gaya bicara, dan juga perilaku mereka untuk menyesuaikan diri. Dan yang kedua adalah sebagai pengubah topik pembicaraan. Ini terjadi ketika pembicara beralih dari satu bahasa atau ragam bahasa ke bahasa atau ragam bahasa yang lain. Seringkali ini menunjukkan juga bahwa topik pembicaraan telah berubah. Yang ketiga adalah sebagai penyusuan diri terhadap situasi. Penggunaan bahasa lain atau variasi bahasa lain dalam suatu percakapan untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi yang berbeda atau karena adanya partisipan lain. Alih kode juga sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki dua bahasa atau bilingual atau lebih atau multilingual. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi alih kode. Alih kode sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah latar belakang bahasa. Penutur mungkin lebih sering beralih kode dengan bahasa ibu yang sama dengan lawan tutur atau pihak ketiga untuk memudahkan komunikasi dan juga meningkatkan rasa nyaman. Yang kedua adalah situasi komunikasi. Nah, alih kode ini dapat terjadi ketika situasi berubah dari formal menjadi informal ataupun sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks yang baru.
Yang ketiga adalah kehadiran dari orang ketiga. Kehadiran pihak ketiga mungkin tidak menguasai bahasa yang sama atau memiliki preferensi bahasa yang berbeda dapat memicu ahli kode untuk menghindari kesulitan komunikasi. Yang keempat adalah perubahan topik. Nah, ketika topik pembicaraan berubah, penutur mungkin lebih beralih kode untuk menggunakan istilah atau bahasa yang lebih relevan dengan topik tersebut. Campur kode. Campur kode dalam sosiolinguistik adalah fenomena penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam studi sosiolinguistik yang melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Selanjutnya jenis campur kode. Yang pertama berdasarkan asal-usul. Berdasarkan asal-usul dibagi menjadi 3. Yang pertama campur kode ke dalam atau biasa disebut dengan inner code mixing. Mencampur bahasa-bahasa yang berbeda dalam satu percakapan atau tulisan dengan menyisipkan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang digunakan. Misalnya menyisipkan kata-kata atau frasa bahasa Inggris dalam percakapan bahasa Indonesia. Yang kedua, campur kode keluar atau biasa disebut dengan outer code mixing. Mencampur bahasa yang berbeda karena situasi atau ragam bahasa yang digunakan. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam situasi formal dan informal. Yang ketiga, campur kode campuran atau biasa disebut dengan hybrid code mixing, kombinasi dari kedua jenis. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3. Yang pertama, campur kode bentuk kata. Menyisipkan kata-kata tunggal dari bahasa lain dalam bahasa yang sedang digunakan. Yang kedua, campur kode bentuk frasa. Menyisipkan frasa atau kelompok kata dari bahasa lain dalam bahasa yang sedang digunakan. Yang ketiga, campur kode bentuk klausa. Menyisipkan klausa atau bagian kalimat dari bahasa lain dalam bahasa yang sedang digunakan. Fungsi campur kode. Yang pertama, mengoptimalkan kosakata. Campur kode dapat digunakan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penggunaan kosakata bahasa tertentu, misalnya dalam komunitas pemain Mobile Legends. Yang kedua, mendukung keakraban. Campur kode sering digunakan dalam situasi informal untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan nyaman antara pembicara dan pendengar. Yang ketiga, menyampaikan implikatur. Campur kode dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak langsung seperti humor, sindiran, atau kritik. Yang keempat, menonjolkan keterpelajaran. Campur kode dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara memiliki pengetahuan tentang bahasa lain dan dapat digunakan untuk menunjukkan keahlian dalam bidang tertentu. Yang kelima, meyakinkan. Campur kode dapat digunakan untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal, misalnya dengan menggunakan contoh atau analogi dari bahasa lain. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab campur kode. Yang pertama, faktor peran, yaitu keinginan penutur untuk menjelaskan sesuatu atau maksud tertentu. Misalnya dalam pemakaian bahasa Jawa, pemilihan variasi bahasa dapat memberi kesan tertentu tentang status sosial atau tingkat pendidikan penutur. Yang kedua, faktor ragam, yaitu situasi atau bahasa yang digunakan penutur untuk bercampur kode. Yang ketiga, faktor keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan,
yaitu sikap penutur dalam bercampur kode. Misalnya penutur yang bermaksud kode dengan unsur-unsur bahasa Inggris dapat memberi kesan bahwa penutur tersebut berpendidikan cukup dan mempunyai hubungan yang luas. Contoh kalimat, yang pertama, aku lagi ngerjain tugas tapi masih stuck di introduks. Yang kedua, mangka hari Senin ada tugas yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, Nilala pagi itu koplo, kepingin kopi. Selanjutnya, interferensi. Interferensi sosiolingvistik terjadi ketika seseorang menggunakan dua bahasa atau lebih secara bersamaan, yang biasa disebut dengan bilingual atau multilingual, mengalami perubahan dari bahasa yang satu terhadap penggunaan bahasa yang lain. Pengaruh ini bisa berupa kesalahan dalam penggunaan kosakata, tata bahasa, atau bahkan logat. Selanjutnya, jenis-jenis interferensi. Yang pertama, interferensi fonologi. Interferensi pada tingkat bunyi, seperti penggunaan bunyi bahasa pertama yang tidak ada dalam bahasa sasaran atau pengucapan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Yang kedua, interferensi morfologi. Interferensi pada tingkat pembentukan kata, seperti penggunaan afiks atau imbuhan yang salah atau penggunaan struktur kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Yang ketiga, interferensi leksikon. Interferensi pada tingkat kosakata seperti penggunaan kata-kata dari bahasa pertama yang tidak ada dalam bahasa sasaran atau penggunaan kata-kata asing tanpa adaptasi. Yang keempat, interferensi sintaksis. Interferensi pada tingkat tata kalimat seperti penggunaan struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa sasaran atau penggunaan kata-kata atau frasa yang tidak tepat dalam konteks kalimat. Yang kelima, interferensi semantik. Interferensi pada tingkat makna seperti penggunaan kata atau frasa yang memiliki makna berbeda dalam bahasa pertama dan bahasa sasaran. Yang selanjutnya, fungsi interferensi. Yang pertama, penanda interaksi bahasa. Interferensi menunjukkan bahwa dua bahasa atau lebih berada dalam kontak dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, indikator pembelajaran bahasa. Interferensi sering terjadi dalam proses pembelajaran bahasa kedua, karena pemakaian bahasa cenderung memindahkan aturan dan struktur dari bahasa ibu mereka ke bahasa yang baru dipelajari. Yang ketiga, penyimpangan dalam pemakaian bahasa. Interferensi dapat menyebabkan penyimpangan dari aturan bahasa yang benar, baik dalam fonologi, tata bahasa, leksikon, maupun semantik. Yang keempat, penanda status dan sikap bahasa. Interferensi juga dapat menjadi indikator tentang sikap bahasa seseorang terhadap bahasa yang digunakan. Misalnya, kecenderungan untuk lebih menekankan bahasa ibu atau bahasa lainnya. Yang kelima, kajian dalam sosiolingvistik. Interferensi adalah topik penting dalam sosiolingvistik karena membantu memahami bagaimana bahasa berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana pemakaian bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang keenam, contoh dalam pembelajaran bahasa. Seorang yang sedang belajar bahasa Inggris dan menggunakan kata di mana sebagai konjuksi, padahal dalam bahasa Inggris digunakan where atau which, merupakan contoh interferensi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interferensi. Yang pertama, kewibahasaan. Penutur yang menguasai dua bahasa atau lebih cenderung lebih sering mengalami interferensi karena adanya pengaruh dari bahasa-bahasa yang mereka kuasai. Yang kedua, kurangnya kesetiaan pada bahasa penerima. Jika seseorang tidak terlalu setia pada bahasa yang digunakan, mereka mungkin lebih mudah terpengaruh oleh bahasa lain yang mereka kenal.
Yang ketiga, kurangnya kosakata. Jika seseorang merasa kurang kosakata dalam bahasa penerima, mereka mungkin cenderung menggunakan kata-kata dari bahasa lain untuk mengungkapkan ide mereka. Yang keempat, prestis bahasa. Jika seseorang merasa bahasa lain, misalnya bahasa asing, lebih berprestis daripada bahasa yang sedang digunakan, mereka mungkin lebih cenderung menggunakan unsur-unsur dari bahasa lain tersebut. Yang kelima, faktor ekstralinguistik dibagi menjadi 6. Yang pertama, status sosial. Status sosial penutur dapat mempengaruhi bahasa yang mereka gunakan, terutama dalam situasi formal atau informal. Yang kedua, sikap penutur. Sikap penutur terhadap bahasa lain dapat mempengaruhi seberapa sering mereka mengalami interferensi. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan di mana seseorang berada juga dapat mempengaruhi bahasa yang mereka gunakan. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan berbahasa yang telah terbentuk juga dapat mempengaruhi interferensi. Yang kelima, kekerabatan. Dalam konteks interaksi sosial, kekerabatan dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dan interferensi. Yang keenam, keinginan menjelaskan dan menyatakan prestis. Penutur mungkin menggunakan unsur-unsur dari bahasa lain untuk menjelaskan sesuatu atau menunjukkan prestis mereka. Selanjutnya, dampak negatif interferensi. Yang pertama, kesalahan berbahasa. Interferensi menyebabkan orang membuat kesalahan dalam berbahasa karena terpengaruh oleh aturan bahasa lain. Yang kedua, gangguan penggunaan bahasa. Interferensi dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa sasaran dengan benar, baik dalam berbicara maupun menulis. Yang ketiga, kekacauan pemakaian bahasa. Pencampuran atau bahasa dapat menyebabkan kekacauan dalam penggunaan bahasa sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, peningkatan pemahaman bahasa. Mempelajari tata bahasa dan kaidah bahasa dengan lebih baik dapat membantu mengurangi interferensi. Yang kedua, pembelajaran bahasa yang terstruktur. Pembelajaran bahasa yang terstruktur dapat membantu dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih baik dan mengurangi interferensi. Yang ketiga, latihan dan evaluasi. Latihan dan evaluasi yang teratur dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan mengurangi interferensi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi. Integrasi bahasa adalah proses di mana unsur-unsur bahasa lain, semisal seperti kosakata, struktur kalimat, atau ekspresi, diserap dan diterima sebagai bagian integral dari suatu bahasa, sehingga tidak lagi dianggap sebagai unsur asing atau pinjaman. Nah, proses integrasi dapat terjadi melalui peminjaman kosakata, adaptasi bunyi, bentuk, dan ejaan, serta penerimaan unsur-unsur bahasa yang lain yang sudah ada. Oke, integrasi sendiri memiliki 4 jenis, yaitu dengan yang pertama adalah integrasi audial. Nah, integrasi ini terjadi ketika suatu kata atau frasa dari bahasa asing yang diadopsi ke bahasa target dengan mempertahankan bentuk dan lafalnya. Tetapi mungkin dengan penyesuaian ejaan atau lafal tertentu, sebagai contoh kayak mikrofon menjadi mikrofon, sistem menggunakan y menjadi sistem, kamera menjadi kamera. Yang kedua adalah integrasi visual, yang dimana integrasi terjadi ketika suatu kata atau frasa dari bahasa asing diubah dengan aturan ejaan dan tata bahasa dari bahasa target. Seperti apotek, yaitu yang tulisannya APOTHEEK dalam bahasa Belanda menjadi apotik dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah integrasi penerjemah langsung. Nah, integrasi ini terjadi ketika suatu kata atau frasa dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa target dengan mencari kata yang memiliki makna yang hampir sama. Contohnya seperti coffee yang diterjemahkan menjadi kopi.
Yang keempat adalah integrasi penerjemah konsep. Nah, integrasi ini terjadi ketika suatu konsep atau ide dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa target dengan menggunakan kata-kata yang sudah ada dalam bahasa target, tetapi dengan makna yang sedikit berbeda. Seperti contoh, The Eiffel Tower dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai Menara Eiffel dalam bahasa Indonesia. Nah, berbeda halnya dengan interferensi, integrasi ini memiliki beberapa fungsi yang baik. Yang pertama adalah pemersatu kelompok. Seperti yang kita tahu, bahasa dapat mempersatukan suatu kelompok tertentu seperti masyarakat dari suatu negara. Yang kedua adalah memperkaya bahasa. Integrasi bahasa dapat memperkaya bahasa penerima, misalnya dengan menambah kosakata atau meluaskan makna kata. Yang ketiga adalah fasilitas komunikasi. Nah, bahasa dapat mengatasi kesenjangan komunikasi antar kelompok sosial yang berbeda. Yang keempat adalah memfasilitasi. Nah, integrasi sosial bahasa dapat memperkuat solidaritas dari identitas nasional serta menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman. Yang keenam adalah memfasilitasi pembelajaran melalui bahasa. Anggota masyarakat dapat belajar mengenai adat istiadat, tingkah laku, dan juga tata krama masyarakatnya. Dan yang keenam adalah memfasilitasi pembentukan istilah. Integrasi bahasa dapat membantu membentuk istilah, misalnya dengan singkatan ATM dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi integrasi, yaitu yang pertama adalah keselarasan antara bahasa sumber dan bahasa penerima. Jika bahasa sumber memiliki kesamaan struktur dan kosakata dalam bahasa penerima, proses integrasi akan lebih cepat terjadi karena unsur-unsur bahasa sumber akan lebih mudah diserap dan diterima. Yang kedua adalah pengaruh bahasa internasional. Bahasa internasional seperti bahasa Inggris sering menjadi sumber inspirasi bagi peminjaman kosakata dan ungkapan ke dalam bahasa lain. Hal ini disebabkan oleh bahasa internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi global. Ketiga adalah pengaruh media, seperti media massa, seperti berita dan iklan, juga dapat memerankan peran penting dalam penyebaran unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa penerima. Yang keempat adalah perubahan sosial dan budaya. Seperti urbanisasi dan globalisasi dapat menciptakan kontak bahasa yang lebih sensitif. Selain itu, perubahan budaya juga dapat memicu kebutuhan untuk meminjam kosakata dari bahasa lain untuk mengekspresikan konsep-konsep baru dan untuk mengikuti tren budaya. Baik, setelah mempelajari mengenai 4 topik dari sosiolinguistik di dalam linguistik terapan, pasti teman-teman juga bertanya, sebenarnya perbedaan dari alikode, campur kode, interferensi, dan juga integrasi itu apa sih? Nah, untuk yang pertama adalah perbedaan dari alikode sendiri. Untuk alikode sendiri, ini adalah pengalian bahasa satu ke bahasa yang lain yang dilakukan dengan maksud tertentu dan dilakukan secara sadar. Sedangkan yang campur kode, ini adalah pencampuran atau penyisipan bahasa akibat multibahasa yang sering digunakan dan biasanya digunakan tanpa maksud tertentu atau secara tidak sadar. Yang ketiga adalah interferensi. Nah, interferensi ini adalah penyimpangan bahasa dari kaidah bahasa yang ada. Sedangkan integrasi ini adalah pengadopsian bahasa dari bahasa lain atau bahasa komunikan lain itu menjadi bahasa target dan dianggap menjadi bahasa target tersebut. Seperti itu. Kesimpulan, komunikasi antar manusia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain bermanfaat dan membantu dalam membangun hubungan antar manusia, komunikasi juga berdampak pada beberapa kode bahasa yang ada di dunia. Dengan mudahnya akses komunikasi pada era sekarang membuat beberapa kemudahan untuk belajar bahasa baru dan terjadi beberapa pertukaran dan penyerapan bahasa dari negara satu ke negara lain. Bukan hanya lingkup internasional, komunikasi juga sangat berperan penting dalam beberapa bahasa yang ada di Indonesia, menciptakan sebuah hubungan yang erat antar suku bangsa serta menciptakan pemahaman yang dapat menghindari kesalahpahaman. Dalam linguistik terapan,
Komunikasi sangat diperlukan sebagai upaya pengembangan dan penafsiran bahasa yang ada.